Kenapa kita milih universitas ya, adik-adik? Karena ini tadi pengguna data kita terbesar kedua ya, berdasarkan hasil survei kebutuhan data 2022. Itu merupakan pelajar atau mahasiswa. Urutan pertamanya adalah PNS, TNI. Biasanya Pemda yang sering memakai data kita. Next. Ini manfaat pojok statistik bagi BPS maupun bagi perguruan tinggi. Bagi BPS itu merupakan peningkatan pemanfaatan data BPS. Jadi ketika adik-adik ingin meningkatkan literasinya dengan data BPS, maka data BPS kita juga pemanfaatannya juga meningkat ya. Kemudian untuk BPS manfaatnya juga peningkatan peluang WBK WBBM, wilayah bebas korupsi, wilayah bebas melayani, wilayah bebas melayani. Kemudian yang ketiga peningkatan user engagement, yaitu kita ingin meningkatkan hubungan baik ya antara BPS juga dengan perguruan tinggi, terutama mahasiswa maupun aktivitas akademisi. Bagi perguruan tinggi itu tadi manfaatnya meningkatkan literasi statistik. Jadi adik-adik mahasiswa baik dosen akan sadar statistiknya. Kemudian untuk perguruan tinggi manfaatnya sebagai media MBKM, Merdeka Belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Belajar kampus mandiri. Kemudian manfaat selanjutnya itu peningkatan peluang WBK WBBM. Jadi ketika ada MOU dengan BPS, maka ada peningkatan peluang ya WBK WBBM, ada nilai poin tersendiri, terutama jika ada kegiatannya. Jadi tidak hanya sekedar MOU, tidak hanya sekedar kerjasama, tapi harus ada kegiatannya. Next. Nah ini kenapa kita memilih mahasiswa yang jadi sasaran kita untuk mendirikan pojok statistik di perguruan tinggi, yaitu karena mahasiswa merupakan generasi penerus. Makanya kita memilih di kampus. Kemudian juga itu tadi sesuai dengan survei tadi, survei kebutuhan data, mahasiswa lah yang banyak menggunakan data kami. Yang ketiga, generasi milenial yang akan berperan penting dalam pembangunan nasional di masa depan. Ini layanan dari kami pojok statistik. Jadi layanan yang akan kami tawarkan nanti, ya, seluruh aktivitas dan layanan pojok statistik bersifat kolaboratif, dikelola bersama-sama oleh BPS maupun perguruan tinggi, melibatkan mahasiswa dan akademisi sebagai agen statistik. Tadi sudah kita tunjuk ya 2 agen statistik, Mbak Adinda sama Mbak Leni ya. Itu mereka nanti sudah kami briefing bagaimana cara ini ya membuka web. Nanti barangkali teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi butuh data, bagaimana sih cara membuka web BPS untuk mencari data yang dibutuhkan. Web kita itu kita tempelkan ke perpustakaan data. Jadi nanti bisa klik web kami, Pasuruan Kabupaten, pasuruankap.bps.go.id. Itu web kami. Nanti ketika jenengan butuh data saat skripsi ataupun penelitian, bisa klik web kami. Layanan pojok statistik yang kami tawarkan itu nanti ada promosi statistik, yaitu ada galeri infografis. Nanti di stand kami itu ada 2 infografis yang sudah terpasang di sana. Itu ada data kependudukan, juga data PDRB. Jadi infografis itu tampilannya menarik ya.
grafis itu merupakan layanan promosi statistik dari kami. Kemudian yang kedua, edukasi statistik. Layanan yang kedua itu nanti berupa seperti workshop, seminar. Mungkin setahun nanti kita akan minimal sekali ya kita adakan. Kemudian ruang literasi. Ruang literasi ada di stack kami itu, Pojok Statistik. Di sana ada beberapa publikasi dari kami. Ada kabupaten dalam angka, Pasuruan dalam angka. Itu publikasi yang favorit. Di situ ada data-data kita, data kabupaten ya, dalam level kabupaten terpampang di sana. Cuman yang kami cetak di situ data terakhir, data terbaru. Publikasi tahun 2022, datanya 2021. Untuk tahun-tahun lama, mungkin kalau adik-adik atau bapak ibu dosen ingin melakukan penelitian dan butuh data sifatnya series, nanti bisa dilihat di web. Karena yang kita cetak hanya yang terbaru saja. Kemudian layanan yang terakhir adalah konsultasi statistik. Nah ini adik-adik barangkali nanti butuh konsultasi mengenai statistik, bisa nanti ketika kita nanti offline ya di sini, bisa tanya-tanya di sini nanti. Atau kalau tidak online juga kita membuka melalui email. Nanti kita berikan email BPS yaitu bps3514@bps.go.id. Nanti ketika ada pertanyaan atau ini konsultasi statistik bisa dilayangkan lewat email tersebut. Ini agen statistik itu tadi ya, dua agen statistik kita yaitu Mbak Adinda dan Mbak Elaili. Mereka kami tunjuk harapannya mampu memberikan layanan konsultasi statistik bagi para mahasiswa di lingkungan Universitas Yogyakarta. Ini keuntungan dari agen statistik ya. Kalau dari sivitas akademik sebagai media MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian media pengembangan diri terkait statistik. Kemudian peningkatan literasi statistik. Bagi BPS juga ada manfaatnya, Bapak Ibu. Sebagai media aktualisasi, kemudian sebagai media untuk memperoleh angka kredit dari kegiatan di pojok statistik. Karena kita ketika memberi materi kita akan mendapatkan angka kredit. Ya. Ketika kita melakukan konsultasi, memberikan konsultasi pada mahasiswa, kita juga akan mendapatkan angka kredit. Kemudian yang terakhir manfaat dari internal BPS yaitu media pengembangan diri secara alami. Nah ini tujuan pojok statistik Bapak Ibu, adik-adik ya, peningkatan layanan. Kita ingin memberikan layanan melalui konsultasi statistik jika memang adik-adik membutuhkan. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu peningkatan promosi. Ini melalui konten, bisa melalui infografis atau videografis. Kemudian tujuan selanjutnya peningkatan literasi statistik. Ini kita ingin meningkatkan literasi statistik di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya melalui edukasi statistik yang tadi saya sebutkan, workshop atau seminar. Kemudian selanjutnya penguatan user engagement BPS, akademisi dan mahasiswa. Kita ingin membangun dengan baik ya antara BPS dengan perguruan tinggi di Universitas Yogyakarta. Kemudian peningkatan pemanfaatan data statistik. Akhirnya jika Bapak Ibu semua literasi statistiknya meningkat, sadar statistik, maka pemanfaatan data statistik kita juga meningkat.
yang terakhir ya Bapak Ibu. Sebenarnya gunanya pojok statistik di Universitas Yudharta, kita ini kolaborasi, berarti bersama BPS dan Universitas Yudharta melalui pojok statistik kita perkuat statistik di Indonesia. Selanjutnya kita bangun satu data Indonesia. Kita wujudkan sistem statistik nasional dan kita jadikan statistik sebagai kebutuhan data. Nah, ya itu tadi sekilas mengenai pojok statistik Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Mungkin untuk yang lebih penting lagi ya, ini adalah kita mau simulasi buka web. Jadi nanti mungkin saat ini belum memerlukan kalau adik-adik ya, tapi nanti ketika butuh, nah ini silakan disimak. Jadi web kita sudah menempel di linknya perpustakaan Yudharta. Berarti ada di perpustakaan.yudharta.ac.id. Coba kita buka dulu itu. Ya. Perpustakaan.yudharta. Nah, biasanya kan komputer di sini di settingnya ini ya. Ketika mau melihat web BPS, kita klik yang pojok statistik yang kanan. Yang kanan itu kita klik. Nah, ini yang muncul beranda kami, websitenya BPS Kabupaten Pasuruan. Kalau bila tidak menempel di perpustakaan Yudharta, alamatnya itu pasuruankap.bps.go.id. Itu alamat website kami. Di sini adik-adik mungkin butuhnya nanti biasanya publikasi yang sering butuh nanti ya, publikasi itu buku. Nanti bisa klik di situ ada menu ya, beranda tentang kami, berita, senarai rencana terbit, publikasi. Yang publikasi itu yang biasanya sering. Jadi silakan diklik. Di situ ada macam-macam publikasi kami yang muncul ketika publikasi, kemudian muncul publikasinya itu adalah publikasi terbaru, tahun terbaru. Jadi nama bukunya itu contoh ini ya, analisis hasil survei bukan data Kabupaten Pasuruan 2022. Itu judul publikasinya. Publikasi dibuat tahun 2022. Tapi datanya data satu tahun sebelumnya ya, 2021. Nanti bisa diunduh. Mungkin yang contohnya ini Pasuruan dalam angka. Jadi ketika nyari ya selama publikasi yang favorit kan Pasuruan dalam angka. Nah itu klikkan di kata kunci. Diklik lingkaran kanan. Diklik yang lingkaran kanan. Kotak kanan itu ya. Iya. Tampilkan. Pasuruan dalam angka. Nah, itu publikasi kami tahun 2022. Nama publikasinya Kabupaten Pasuruan dalam angka 2022. Jika adik-adik atau bapak ibu ingin mengunduh, silakan di klik yang biru itu, tuliskan email bapak ibu atau adik-adik, kemudian klik yang kotak bawah. Di situ nanti sudah terdownload untuk bapak ibu ya.
Jadi jenengan tidak perlu kan sekarang sudah tidak zamannya buku ya, makanya kakak cetakan kita hanya sedikit di situ. Jadi karena kita punya website, jadi bisa disimpan dalam bentuk file. Jadi kalau mau dicetak sebanyak-banyaknya boleh juga. Jadi pembukuan ini gratis ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu contoh kalau cari publikasi. Kemudian saya ingin memperkenalkan yang ini masih download ya, mungkin karena besar jadi nah ini yang biasanya dicari Bapak Ibu dosen ya, biasanya ini nama publikasinya. Di sini data yang tertera itu biasanya di bawahnya ada sumbernya. Beberapa ada yang bersumber dari OPD atau dinas lain. Jadi ini lingkup kabupaten ya, jadi sampai tingkat kecamatan saja. Kemudian mungkin saya ingin memperkenalkan yang tabel. Di menu kanan itu, ya, di situ ada digolongkan menjadi 3 ya, sosial dan kependudukan, kemudian ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan. Kita kategorikan 3 jadi 3 ini ya. Kemudian untuk sosial dan kependudukan itu kita klik yang selengkapnya, itu macam-macam. Ada gender, geografi, iklim, IPM, kemiskinan, kependudukan. Itu data-data yang sering ada atau sering dibutuhkan ya. Coba kita klik dulu yang IPM. Nah, di situ ketika adik-adik atau bapak ibu ingin mengambil atau mendownload tabel, itu ada data-data kita. Contoh IPM Kabupaten Pasuruan 2002. Coba diklik. Kita ada ini ya. Jadi ini bisa didownload ya, Kak. Jadi ini jika Bapak Ibu membutuhkan tabel atau data-data yang bentuknya tabel ya, bisa di situ. Tapi terkadang Bapak Ibu atau adik-adik, tabel ini kadang belum kita upload, jadi sebenarnya tabel-tabel itu berasal dari publikasi. Jadi ketika Anda klik tidak ada, coba ke publikasinya. Di situ pasti ada juga. Mungkin itu dulu ya, adik-adik, Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan atau gimana, Bapak Ibu? Gimana Pak? Silakan Pak. Pengumuman data itu setiap tahun ya? Ini bukan mau tanya terkait dengan data baru. Ini kan tahunan ya. Iya Pak. Untuk update data nanti ketika dari kita dari teman-teman dosen maupun dari mahasiswa ya, tahu data-data yang terbaru itu per bulan apa? Dan mungkin secara data statistik mulai dari tadi sudah
disampaikan ada unsur BPK, ada sosial, ada ekonomi, itu apakah sama semua apa berbeda? Mungkin mulai dulu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anto. Jadi data kita, ketika Bapak Ibu ingin tahu apa sih data yang terbaru, kita sebenarnya punya ini di menu senarai rencana terbit. Coba itu. Nah, di sini di situ ada itu ada ARC BRS ya, ada ARC publikasi. Coba cek yang publikasi. Di situ ada jadwal rilis Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya dituntut karena kita sudah punya kalender sendiri ya. Jadi publikasi kita itu dituntut setiap jadwal harus sesuai jadwal. Jadi contoh ini analisis hasil survei bukan data, kita jadwal rilisnya 9 Desember 2022. Itu jadwal yang harus kita penuhi Bapak Ibu, dan itu tertera di situ sudah rilis. Biasanya kalau yang pasuruan dalam angka itu kita dijadwalkan itu di awal-awal tahun Pak. Jadi sekitar bulan Februari itu jadwal kita rilis untuk yang pasuruan dalam angka. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kapan harusnya rilis, itu bisa dilihat di senarai rencana terbit di situ. Gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin kita mungkin kalau ada tanya jawab bisa di luar forum, silahkan monggo. Karena kita kan juga membuka konsultasi statistik juga ya. Jadi monggo jika saat ini belum ada pertanyaan, masih belum ada bayangan, nanti di luar forum pun bisa, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, adik-adik, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan kalau mau tanya. Ya, mau tanya? Silakan. Silakan Mbak. Nggak cukup, kabelnya nggak cukup. Ayo monggo sini. Oh dari sini, sini. Tepuk tangan. Silakan perkenalkan diri dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Harisma Aulia Firdaus dari Prodi WAI semester 3. Di sini yang saya tanyakan itu kan dari BWS statistik ini kan menyediakan sebuah data. Pertanyaan di sini, apakah data yang sudah disediakan oleh BWS itu sudah termasuk data valid? Jadi ketika mahasiswa ingin meneliti itu apa cuma langsung mengelola atau diteliti kembali seperti itu? Jadi data yang sudah ada di BWS itu pertanyaannya sudah valid apa belum, sehingga ketika mahasiswa ingin melakukan sebuah penelitian itu harus mencari data lagi, mengelola data lagi, atau hanya meneruskan saja seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Sansia, siap Mbak Isma. Terima kasih Mbak Isma. Pertanyaannya bagus sekali ya.
memakai data BPS yang ada di publikasinya BPS, apakah itu sudah valid atau belum? Data kita untuk publikasi itu nanti macam-macam ya sumbernya. Ada yang berasal dari survei, ada yang berasal dari sensus, atau dari kompilasi. Kalau yang berasal dari kompilasi itu kita mengumpulkan data dari dinas terkait. Jadi kita tidak melakukan survei sendiri, tidak melakukan sensus sendiri, tapi mengumpulkan data-data dari dinas. Contoh mungkin bisa dilihatkan yang di pasukan dalam. Data pendidikan ya, ini kita mengumpulkannya itu dari dinas pendidikan. Coba kita lihat di bawah sumbernya. Sumbernya ini jumlah guru, nama datanya jumlah guru. Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru. Ini kita mengumpulkannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ketika dari dinas mengumpulkan ke kita, biasanya series ya. Tahun ini mengumpulkan ke kita. Kemudian tahun sebelumnya itu biasanya kita juga ada namanya validasi data. Jadi kita juga tidak menerima saja. Kalau ada kayak apa ya, data yang dari dinas pendidikan kayak ekstrim gitu ya, itu biasanya kita tanyakan kembali apa ini sudah benar apa belum, biar di cross check kembali kayak gitu. Jadi itu cara kita validasi dari dinas lain. Kalau yang data kita hasil Susenas biasanya, hasil survei kita ya, data penduduk.